Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada pada musim kebaikan, waktu yang utama, lebih-lebih kita berada di Yaumul Jum'ah atau Lailatul Jum'ah yang merupakan Sayyidul Ayyam, yang merupakan hari raya pekanan kaum muslimin. Dan kita ditambah lagi dengan beradanya kita di 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya sehingga di hari-hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal saleh dan menjauhi larangan-larangannya Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ashhurul Hurum bagian daripada waktu-waktu yang secara khusus kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat kezaliman. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan Ashhurul Hurum. Oleh karena itu kita berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, khususnya di bulan Ashhurul Hurum, di Ashhurul Awail fi Syahri Dzulhijjah, ini mendapatkan lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan sayyi'atun fi 'ashri Dzulhijjah ashaddu wa a'zamu min sayyi'atin fi Rajabin aw Sya'ban. Satu keburukan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih dahsyat dan lebih agung keburukannya daripada keburukan yang dilakukan di bulan Rajab ataupun Sya'ban. Dan ini harus menjadi perhatian buat kita agar selalu menghadirkan muraqabatullah, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena al-ma'asi silsilatun fi unuqil 'asi la yafukkuhu
minha illa al-istighfar wa taubah. Qala Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan maksiat-maksiat itu adalah silsilah, belenggu, rantai di leher orang yang berbuat maksiat. Ya, la yafukkuhu minha, tidaklah ada orang yang mampu membuka belenggu ini dari lehernya illa al-istighfar wa taubah, kecuali beristighfar dan taubat. Jadi semua kita Bani Adam khata, wa kullu Bani Adam khata, wa khairu khata at-tawwabin. Ya, semua kita bersalah dan semua kita berada di atas belenggu maksiat, maka tidak ada yang bisa membuka belenggu ini illa al-istighfar wa taubah, kecuali istighfar dan taubah. Maka di Ashrul Awail Dzulhijjah ini kita optimalkan seluruh kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari perkara-perkara maksiat. Ya, perkara-perkara maksiat. Dan yang maksiat ini adalah perkara-perkara permainan. Ya, lahwun wa la'ib. Permainan dan senda gurau. Ya, setiap hal-hal yang bukan ibadah kepada Allah itu adalah semuanya la'ibun walahu, semuanya permainan dan tanda gurau. Ya, sehingga kecenderungan seorang kepada dunia akan menjadikan dia jauh dari cinta kepada Allah dan jauh dari merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita berusaha ya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini kita fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita, rahmat, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, oleh karena itu untuk menjaga keimanan seorang atau menjaga keimanan kita hendaknya berpintar-pintar untuk mencari teman yang baik. Ya, teman yang baik yang bisa mengajak kepada ketaatan kepada Allah, yang bisa menjauhkan diri kita dari murkanya. Nah, dan ya para ulama kita dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, mereka telah memperingatkan kepada kita tentang pentingnya teman yang baik. Ya. Kata Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan as-sahibul khair khairun minal wihdah. Berteman dengan teman yang baik lebih baik daripada menyendiri. Wal wahdatu khairun min jalisis su. Dan menyendiri lebih baik daripada berteman dengan teman buruk. Wa hamilul khairi khairun minas sakit. Pembawa kebaikan lebih baik daripada orang yang diam. Orang yang diam. Ya. Diam yang tidak bermakna, yang tidak ada manfaat. Karena diam, sebagian diam itu lebih mahal dan lebih berhikmah atau lebih hikmah. Sebagaimana kata Luqman Al-Hakim, as-sukutu hikmatun atau as-sumtu hikmatun wa qalilun man wa qalilu fa'ilihi.
diam itu hikmah dan sedikit yang melaksanakannya. Tapi di dalam hal ini, ya, orang yang menggembor-gemborkan kebaikan, yang menyeru kepada kebaikan, hamilul khair, lebih baik daripada orang yang diam, yang tidak melakukan nasihat, yang tidak melakukan al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Was-sakitu khairun min hamilis syarr. Diam lebih baik daripada pembawa keburukan. Maksudnya, ya, ketika seorang melakukan diam, lebih baik daripada dia menebar keburukan, berkata kata-kata yang ada mengandung dosa, kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, atau menebar keburukan, menebar fitnah. Ini di sini as-sumtu hikmatun, ya, as-sumtu hikmah wa as-samtu hikmatun wa qalilu fa'ilihi. Wal amanatu khairu minal khatimah, dan amanah lebih baik daripada al khatimah. Al khatimah yani husnul khatimah, wal khatimah khairu minad dunya, dan ketika seorang mendapatkan husnul khatimah, maka ia lebih baik daripada seluruh isi dunia atau seluruh dunia dan isinya. Ya, di sini kita pentingnya memilih teman yang baik untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari-hari Ashrul Awail min Dzil Hijjah. Ya, Ashrul Awail. Awal, awalan, awail. Jadi jamak daripada awal. Al-awail 10 ya, 10 terakhir terawal di bulan Ashrul Dzil Hijjah. Kemudian, ya, kembali kepada materi yang akan kita sampaikan, ya, di sini, ya, bahwa Ashrul Dzul Hijjah tidak samar lagi dari kita tentang keutamaannya, ya. Dan para ulama, ya, banyak menjelaskan tentang keutamaan di awal Ashrul Dzul Hijjah ini, ya. Maka para ulama secara khusus, ya, mengagungkan bulan Dzul Hijjah, Ashru Awail Dzul Hijjah. An Abi Uthman An-Nahdi qala kanu yu'azzimuna 13. Dari Abu Uthman An-Nahdi berkata, para ulama salaf yu'azzimuna, mengagungkan 310. 13 Ashrul pertama, Ashrul awal minal Muharram. Ashrul awal minal Muharram yani Shaum Asyura. Wal ashrul awal min Dzil Hijjah. Ashrul awal min Dzil Hijjah yani, ya, di 10 awal bulan Dzul Hijjah. Wa ashrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini 10 yang diagungkan oleh para ulama salaf as-salih. Ya, siapa tadi? Abu Uthman An-Nahdi. Nah, ya, sebagaimana yang kita lihat, ya, tentang keutamaan ayyamu Ashrul Dzul Hijjah dalam hadis yang banyak, ya, dalam Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda dari Ibnu Abbas ataupun dari Ibnu Umar dan yang lainnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalus salih, ya, fiha ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari al-amalus salih di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 awal bulan Dzul Hijjah, yakni ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah,
Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah menyamai pahala di 10 awal bulan Dzulhijjah. Qala walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah, dia keluar dengan raganya, dengan jiwanya dan raganya dan hartanya, tidak balik lagi. Hartanya habis, jiwanya pun habis. Wa uhriqa damuhu, terbunuh, syahid. Maka inilah amalan yang bisa melebihi atau yang menandingi pahala amal saleh di awal bulan Dzulhijjah, Asyur awal Dzulhijjah. Hanya jihad fi sabilillah yang itu dia juga mati syahid, meninggal dunia di sana. Nah, ini satu amal yang kata Rasulullah bisa menyamai pahala amal saleh di Asyrul Awail Dzulhijjah adalah jihad yang dia adalah berjihad dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dengan hartanya dan jiwanya, ya, meninggal dunia. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, seperti Imam Ibnul Malik, beliau mengatakan ketika menafsirkan atau mensyarah hadis, kharaja bi nafsihi falam yarji' min dzalika bisyai', yakni ukhidha maluhu, hartanya diambil musuh, wa uriqa damuhu, dan darahnya terkucurkan, meninggal dunia fi sabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal jihad afdal wa ahabbu ila Allah min amil a'mal fi hadhil ayyam, dan inilah jihad yang lebih utama daripada dan lebih Allah cintai dari amal-amalan yang ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini di antara hadis, ya, yang menjadi sumber tentang keutamaan dari awal 10 bulan Dzulhijjah. Sampai jam berapa kita? Jam 9, ya. Taib. Kita berbicara tentang amalan-amalan yang sepantasnya kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, adapun mengenai keutamaan-keutamaannya, ya, ini insyaallah sangat cukup, ya, dari penyampaian para asatidzah yang lain. Di antaranya adalah tentang amal yang lebih diperhatikan di bulan-bulan ini. Walaupun kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif fima limawasimil ami min wadhaif, wa qad dalla hadis Ibnu Abbas, tadi hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan, ala mudha'afati jami'il a'malis salih, tentang berlipat gandanya seluruh amal-amal saleh. Amal-amal saleh seluruhnya dilipat gandakan. Fil ashri, di 10 awal bulan Hijjah, min ghairi istisna'i syai'in minha, tidak ada pengecualian, seluruh amal-amal saleh. Nah, wa qad ruwiya fi khususi syami ayamihi, ada riwayat yang mengatakan pengkhususan saum di hari-hari 10 awal bulan Hijjah. Ya, walaupun penyebutan 10 awal bulan Hijjah ini sebagian ulama merasa tidak atau kurang baik, ya. Beliau membenci penyebutan Ashrul Awail, Asyru Dzulhijjah, 10 bulan awal bulan Hijjah, ya.
Karena apa? Karena di situ ada hari yang tidak boleh berpuasa. Nah, maka seperti Ibnu Sirin ya, yakrahu an yuqala shamal ashr. Ibnu Sirin membenci untuk ada kata-kata puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi ada pengkhususan puasa di hari-hari Ashrul Awakhir. Ya, Ashrul Awail. Nah, kemudian walakinna siyama idza udhifa ila ashr fal muradu siyamu ma yujsamu minhu. Akan tapi para ulama yang lain mengatakan ketika saum Ashrul Awail, misalkan saum Ashrul Awail, saum berada di hari awal bulan 10 bulan Dzulhijjah, maka maksud daripada saum di 10 awal bulan Dzulhijjah itu artinya 10 hari yang di situ boleh saum. Di antara 10 hari itu yang boleh saum berapa hari? 9 hari. Walaupun para ulama ya menyebut tis'u Dzulhijjah, saum tis'i Dzulhijjah, puasa 9 hari bulan Dzulhijjah ya, atau mengatakan saum Ashru Awail min Dzulhijjah. Nah, ini ada pengkhususan ya siam. Jadi ada beberapa amalan yang riwayat menunjukkan pengkhususannya seperti saum. Wa qiyamul layalihi, dan qiyamul lail di malam Ashru Awail min Dzulhijjah. Jadi bersungguh-sungguh menghidupkan malam dengan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, khususnya apa? Qiyamul lail. Wa kathratuz dzikr, dan memperbanyak zikir. Ya. Karena di dalam surah Al-Hajj ya, wadhkuru smallahi ya fi ayyami ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Ni wadhkuru smallah, dan sebutkanlah nama Allah di hari-hari yang maklum. Wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang maklumat, yaitu Ashrul Awail. Zikir. Ya. Zikir yang paling ditekankan adalah kalimat tahlil dan takbir. Ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, "Ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna 'inda Allah min hadhil ayyam al-'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung, yang lebih Allah cintai kepadanya amal di dalamnya di sisi Allah daripada hari-hari yang 10 pertama. Fa aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyaklah di dalamnya tahlil, takbir, dan tahmid. Kita perbanyak tahlil, tahmid, dan takbir. Baik itu Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, atau la ilaha illallah, atau alhamdulillah, atau satu kalimat takbir yang diajarkan oleh para ulama, ya, kalimat yang sering kita ucapkan ya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ya, antum harus belajar membaca kalimat ini dengan fasih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ada yang membaca Allahu akbar walillahil hamd. Banyak. Termasuk santri di sini kayaknya. Bagus-bagus suaranya. Ya. Jadi
antum seperti membaca adzan. Jangan sampai salah huruf. Ya. Perhatikan tuh kalau mau takbir, nanti ada takbir di sebelum salat yang disuarakan. Nah, antum harus hati-hati lihat hurufnya. Ya. Ini adalah kalimat yang syamil, yang mencakup takbir zikir-zikir ini. Dan maka para ulama seperti Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, mereka menyuarakan takbir ini di pelosok atau di penjuru kota Madinah. Bahkan Ibnu Umar memiliki tempat di mimbarnya, di masjidnya, ya, beliau di Mina menyuarakan suara takbir. Ya, kita sambil jalan ke kantin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Terus, ya, supaya apa? Antum mendapatkan keutamaan. Fa'aktsiru fiha at-tahlil, at-takbir, wat-tahmid. Baca, perbanyak. Kalimat tahmid di situ ada terus. Ada yang dua takbir, yang dua Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang tiga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibnu Baz rahimahullah, ya, beliau pernah memfatwakan tentang bolehnya dua ini. Jadi tidak mesti kita harus dua takbiran. Ya, tiga boleh, dua boleh. Ya, dengan dua variasi ini, ya, kita membaca takbir di ayyamu asyrul awakhir, asyrul awail fi syahri dzil hijjah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahalla muhillun qattun illa busyir. Tidaklah seorang yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah, perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, ma ahalla muhillun qattun illa busyir. Tidaklah seorang yang mengatakan tahlil la ilaha illallah kecuali dia akan diberikan berita gembira. Wala kabbara mukabbirun qattun illa busyir. Tidaklah seorang yang mengatakan takbir Allahu Akbar kecuali dia akan diberikan kabar gembira. Qila ya Rasulullah busyira bil jannah. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah dia diberikan kabar gembira dengan surga? Qala na'am. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah akan diberikan kabar gembira dengan surga. Orang yang mengatakan Allahu Akbar akan diberikan kabar gembira dengan surga. Ya. Jadi kita perbanyak takbir dan tahlil. Hadis yang tadi kita baca disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya, ini keutamaan kita bertakbir. Khususnya di bulan-bulan Ashrul Awal Dzul Hijjah ini. Ya, jadi santri ketika mau keluar asrama atau mau ke masjid atau di masjid, antum keraskan suaranya, angkat suaranya dengan furada, alan firadihi, dengan sendiri-sendiri, tanpa jamaah. Ya, antum di sana takbir, ya, dia sana silahkan, ya, atau antum ke lapangan sana sambil mau main bola, takbir. Ya, main bola atau panahan, takbir, Allahu Akbar terus. Ya, ada yang mau belanja, ya, ke pasar rau, Allah takbir, Allahu Akbar. Wong wedan iki. Ya, durung lebaran wis takbir. Ini karena enggak kenal ilmu jadi disebut orang edan. Ya, kalau antum masuk ke pasar takbir, masuk ke masjid takbir, ke sawah takbir, takbir. Ya, jalan-jalan ke pasar takbir. Kalau nggak berani keras, lirihkan. Nah,
supaya syiar bahwa ini adalah mendekati kepada Ayyamul Adha, hari sembelihan. Ya, ini amalan yang ditekankan, siam. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah kita boleh saum ini 10 hari full, 9 hari maksudnya tadi ya, atau jarang-jarang. Riwayat dari Hafsah binti apa ini? Hafsah binti Umar ibn Al-Khattab. Ya, riwayat di sana mengatakan bahwa Rasulullah SAW sering melakukan saum di 9 hari Dzulhijjah, 1 sampai 9. Annahu kana la yada'u siyamu Asyura wal 'ashr salata ayyamin kulli syahr. Bahwasanya Rasulullah tidak meninggalkan saum Asyura dan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah dan 3 hari setiap bulan. Ya. Waruya an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u siyama tis'i Dzulhijjah. Diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi. Pira istri Nabi? Yang antum hafal berapa? Apa itu? Hajaza sakhrun sam'ahu. Yang enggak hafal awas. Hajaza sakhrun sam'ahu. Haknya apa? Hafsah. Jimnya apa? Zainnya apa? Zainab apa? Ada 2. Zainab binti Jahaz, Zainab binti ada 2 ya. Zai. Hajaza sam'ahu, hajaza sakhrun, sadnya apa? Kha'nya apa? Khadijah. Ra-nya apa? Romlah. Romlah. Binti siapa? Abu. Semuanya Abu di sana mah. Abu Sufyan. Sam'ahu sin Saudah. Sam'ahu mim Maimunah. Ain Aisyah. Ha Hindun. Ummu Salamah. Taib. An ba'di azwaj, dari sebagian istri-istri Nabi. Ya, istri-istri Nabi. Bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Wa mimman kana yasumul 'ashra Abdullah ibnu Umar. Dan di antara sahabat yang melakukan saum 10 hari, maksudnya 9 hari bulan Dzulhijjah, di awal Dzulhijjah itu adalah Ibnu Umar. Waqad taqaddama an Al-Hasan Al-Basri juga puasa, Ibnu Sirin juga puasa, wa Qatadah juga puasa. Wa huwa qaulu aktsaril ulama wa katsir minhum. Ini perkataan pendapat kebanyakan para ulama. Dan dalam Sahih Muslim an Aisyah qalat radhiyallahu anha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'imal 'ashra qattun. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah sedikit pun. Riwayat Aisyah dalam Sahih Muslim. Nah, wa qad ikhtalafa jawabu al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berupaya untuk menjawab tentang hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di dalam Muslim. Yang riwayat-riwayat tadi dari Hafsah dan yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi SAW puasa
di 9 hari itu. Adapun riwayat Aisyah tadi tidak pernah. Imam Ahmad menjawab yang pertama, bi annahu qad ruwiya khilafuhu wa dzukira haditsu Hafsah. Pernah menjawab, Imam Ahmad menjawab bahasanya ada riwayat yang menyelisihi riwayat Aisyah dan menyebutkan hadis wa dzakara hadis Hafsah, dan menyebutkan hadis Hafsah tadi. Wa asyara ila anna ikhtilaf isnadi hadis Aisyah, dan beliau menyatakan bahwasanya ada pendapat yang berbeda tentang sanad yang terkandung dalam hadis Aisyah. Dan ada yang menghukumi wa asnadul a'mas wa rawu Mansur an Ibrahim mursalan. Ada yang mengatakan bahwasanya sanadnya dari Imam A'mash dan diriwayatkan Imam Mansur dari Ibrahim secara mursal. Hadis mursal. Hadis yang nyampe kepada tabi'in saja. Wa kadzalika ajaba ghairu min ulama, dan demikian juga ulama yang lain mengatakan jawaban terhadap hadis Aisyah. Idza ikhtalafat Aisyatu wa Hafsatu fi an-nafyi wal isbat, ukhidha bil qaul musbat. Ini kaidah. Jika berbeda pendapat Aisyah dengan Hafsah di dalam peniadaan dan penetapan, maka diambil yang menetap, yang menetapkan. Dan kasus seperti ini bukan hanya satu terjadi. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Seperti dalam masalah salat duha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak pernah Rasulullah melakukan salat duha. Sementara hadis-hadis yang lain dari istri-istri beliau yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah melakukan salat duha, dan bahkan dalam hadis yang lain dikatakan ya, siapa yang melakukan 4 rakaat, atau dalam hadis ya setiap sendi seorang muslim itu memiliki nilai pahala sedekah. Kullu salama, setiap sendi itu memiliki senilai sedekah. Disebutkan sedekah ini, dan itu cukup dengan melakukan salat 2 rakaat duha. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan salat duha. Tapi hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah tidak melakukan salat duha. Dalam hal ini juga sama. Aisyah mengatakan, ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat Rasulullah melakukan saum 10 awal bulan Hijjah qat, sama sekali. Sementara hadis-hadis yang lain dari istri-istri yang lain bahwasanya Rasulullah pernah, dan bukan pernah, sering, tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari di awal bulan Hijjah. Maka kaidah para ulama, idza ikhtalafat Aisyatu wa Hafsatu fin nafyi wal isbat, ukhidha biqaulil musbat. Kalau perselisihan antara Hafsah dan Aisyah di dalam hal peniadaan dan penetapan, peniadaan tadi Aisyah mengatakan tidak, sementara isbat menetapkan bahwa Rasulullah itu puasa. Itu perkataan siapa? Hafsah dan sahabat dan istri-istri Nabi yang lain. Maka ambil perkataan yang menetapkan. Perkataan siapa? Hafsah. Li'anna ma'ahu ilmun khafi ma'an nafi. Li'annahu ma'ahu ilmun khafi ma'alan nafi. Karena barangkali ada suatu hal yang tersembunyi bagi orang yang meniadakan. Termasuk Aisyah meniadakan Rasulullah tidak salat duha. Itu ilmunya Aisyah dari apa yang beliau lihat. Tetapi sahabat-sahabat yang lain atau istri-istri beliau yang lain, terhadap Hafsah, ya termasuk Hafsah, melihat bahwasanya Rasulullah melakukan salat 2 rakaat atau ikrar. Nah, ini ya alasan para ulama. Kemudian Imam Ahmad menjawab hadis Aisyah itu dengan jawaban yang kedua, bi anna Aisyata aradat annahu lam yasum al-ashra kamilan. Hadis Aisyah tadi mengatakan bahwasanya Aisyah ingin mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan saum seluruhnya 9 hari. Sementara hadis Hafsah aradat annahu kana yasumu ghalibahu. Sementara Hafsah menginginkan hadis bahwasanya Rasulullah keumuman kebanyakannya Nabi itu saum 9 harinya full.
Fayambagi an yusama ba'duhu wa yuftir ba'duhu. Imam Ahmad ataupun Imam Ahmad dalam riwayat ini mengatakan hendaknya melakukan saum sebagiannya saja. Sebagian buka, sebagian puasa. Enak dong. Mau yang mana tuh nih? Niat mau 9 hari kan? Tapi ada pendapat ini gimana? Lanjutkan saja boleh. Diputus-putus juga boleh. Ya. Baik. Jadi wa hadzal jam'u yasihu fi riwayatin man rawa ma ra'aitu shaiman ashar. Kombinasi atau penggabungan pendapat Imam Ahmad tadi yang mengatakan hendaknya saumnya itu separuh-paruh aja. Kadang buka, kadang puasa. Ini ya berdasarkan riwayat ma ra'aitu shaiman al-ashra. Tidak pernah aku melihat saum 10 hari. Seluruhnya maksudnya. Tapi kadang-kadang ya puasa. Ya. Taib, al-muhim yang penting ya puasa ini sunnah dan ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Siapa yang ingin 10 hari, 9 hari maksudnya ya, maka silahkan. Siapa yang mengambil sehari puasa, 2 hari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ya seperti itu, silahkan. Yang lebih ditekankan adalah saum Arafahnya. Ini yang jangan ditinggalkan. Makanya saum Arafah nih santri ya ditekankan, muakkad. Ya, muakkad banget ini. Ya. Kalau saum sekarang ini 1 sampai 8 ya dianjuran, ya, anjuran. Tapi kalau sudah Arafah maka tidak ada makan siang. Ya, tidak ada makan siang. Kita tutup makan siang, makanya nanti ada di malam, kecuali yang haid. Antum haid? Enggak kan? Nah, jadi santri semuanya bukan wajib, kita tidak wajib tapi ditekankan. Kalau nggak ada puasa, kalau nggak ada makan siang, berarti antum makan siang sendiri, masak mie atau telur itu. Ya, kita tekankan karena ini adalah pahalanya yang sangat luar biasa. Tukafirus sanah al-madiyah, menghapus dosa yang lalu. Ya, rugi kita kalau tidak melakukannya. Ya, khawatir kita tidak ketemu lagi dengan bulan Dzulhijjah ini. Nah, ya, jadi ini puasa ya dengan melakukan di loncat-loncat gitu, ini pun tidak mengapa. Ataupun mau sekaligus semuanya 9 hari ya silakan. Yang terlarang itu 10 harinya. Ini nggak boleh. Ya, yang 10 hari ini tidak boleh. Nah, ada hadis yang mengatakan at-ta'imu asy-syakiru mithlu atau bimanzilati as-sha'im as-sabir. At-ta'im ya, at-ta'im asy-syakir bimanzilati as-sabir as-sha'im as-sabir. At-ta'im artinya orang yang ngasih makan atau yang makan. Orang yang makan, dengan makannya dia ini bersyukur kepada Allah, dia ngasih makan kepada orang lain, atau dia makan sendiri, ya, dengan bersyukur kepada Allah yang tidak gunakan untuk maksiat kepadanya, seperti orang yang berpuasa dengan sabar. Wih, gimana makan nih ya, supaya jadi orang yang bersyukur dan makanan ini tidak menjadikan dia maksiat gitu. Kalau bisa menjaga hal ini, makan, memberi makan ya yang dia dalam bentuk syukur kepada Allah, ini pahalanya seperti apa? Orang yang berpuasa 10 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, maka
Syekh Albani rahimahullahu taala ya di dalam sebuah perkataannya yang menyerukan kepada orang yang tidak mampu puasa 10 awal bulan Hijjah secara terus menerus, maka beliau membawakan hadis ini, at-ta'imus syakir ya lahu ajru mislu shaim as-sabir. Orang yang makan, orang yang memberikan makan ya orang lain dan dia bentuknya syukur kepada Allah, dan ulama mengatakan dia gunakan dalam taatkan kepada Allah, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa dan dia sabar. Jadi kita nggak puasa tapi makan, ngasih makan ya, kemudian menjadikan makanan ini taat kepada Allah dalam bentuk syukur kita kepada Allah, kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa sabar. Nah, ya itu bagi orang yang tidak bisa puasa, silahkan makan tapi syukur ya, dia makan tapi syukur. Nah itu yang apa namanya, yang direkomendasikan oleh Syekh Albani. Taib. Kemudian kita lihat amal-amalan soleh yang lain ya. Yang pertama haji ya. Kalau haji ini, kalau kita mampu. Sekarang orang Indonesia nggak ada yang haji kecuali yang ada di sana. Nggak tahu di sana juga ada haji atau belum. Belum ada kabar ya. Hajinya seperti apa di sana? Ya haji, saum tadi ya, saum baik itu puasa hari Senin ataupun Kamis. Ya. Kita memperbanyak saum. Nah, kemudian Salat kita banyakin salat sunnah, dan kita melakukan salat fardu dengan tepat waktu. Ya, apalagi kita kalau bisa berjamaah dengan sempurna, mendapatkan takbiratul ihram imam. Mendapatkan berapa pahala? 1000 unta. Lebih baik daripada memiliki 1000 unta ketika seorang bisa mendapatkan takbiratul imam. Allahu Akbar. Sebelum dia membaca Al-Fatihah. Ya. Maka kita berusaha untuk mendapatkan shop pertama. Insyaallah pas shop sekarang udah nggak bisa. Kadang kita bisa shop 2. Alhamdulillah masih shop 2 ya. Ya. Kemudian juga nawafil, sholat sunnah kita, duhanya, ya, qiyamul lail khususnya kita perbanyak. Kemudian tadi zikrullah sudah kita sebutkan, ya. Kemudian as-sadaqah. Nah, as-sadaqah nih kita perbanyak sedekah. Sedekah dengan apa? Dengan harta. Walaupun sedekah itu umum. Tabassumuka liwajhi akhika laka sedekah. Saya mau senyum aja lah sedekahnya. Ya, senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi yang dimaksud adalah sedekah dengan mal, bil mal. Sedekah perbanyak sedekah. Nah, atau kita dengan melakukan amal saleh, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di dalam jalan. Jadi jalan, ya, ada apa dibuang, termasuk kotoran kucing tuh banyak di jalan. Ini sekali lagi kita kita gebiar pengusiran kucing dari Mias mulai hari ini. Kucing-kucing ini udah berbahaya nih, ya.
ngisingnya di mana-mana ini. Nah, antum dapat kucing, ambil, karungin, disimpan ke tetangga sana di pasar Kelodran, kasih Kelodran, insyaallah. Ya, biar nggak ganggu. Kucing apa aja, pokoknya kucing tangkap. Kalau antum lihat dia BAB-nya nggak teratur, ya, kalau udah kucing teratur kan enak ya, tuh WC-mu gitu. Ada kan kucing begitu, ini nggak teratur, pengennya bebas gitu. Makanya muru kukung. Kucing mau BAB mau muru apa? Muru kukung. Tahu muru kukung? Ya itu kucing kalau mau BAB mau ngapain? Sambil ngaruk-ngaruk tanah itu kan muru kukung. Pokoknya kucing nanti yang di kantin tuh yang bulunya itu udah antum bawa aja, kasih ke Kelodran. Karena pasar-pasar banyak makanan, kasih makan. Atau mungkin ada orang yang suka kucing, kasih aja. Ya, nah di sini kita udah ke ini, di masjid ada pipisnya, di masjid ada bulunya, di masjid ada ininya, ya. Ya, jadi harus kita siapkan kucing-kucing ini, kita pindahkan, kita hijrahkan. Datang terus, masuk lagi, datang lagi, apa ikut yang lain kali, yang ikut ke Mias kali. Ya, ada yang ikut dari kucing ikut ke Mias gitu. Mau kemana? Mau kajian. Kucing ikut. Banyak saya lihat waktu antum lockdown pertama kan hilang kucing tuh. Antum kesini banyak lagi tuh. Banyak kayak kucing. Lagi apa lagi? Lahiran lagi itu ada 3 tuh. Antum nggak nyaman juga kan main bola tuh. Itu najis kucing. Kucing itu kan najis. Antum main bola nggak sadar tuh, sampai nyusruk jempol antum itu, nggak sadar itu. Ya, itu di bawah jambu, di belakang gawang, antum menyaman aja. Hidungnya kemana sih? Nggak dibuang maksudnya. Antum gitu, idmatatul adza, antum ambil tuh di bawah buah tuh, buah mana lagi itu kucing semua itu. Aduh, ranjau itu. Dah, antum bersihkan. Ya, imatatul adza. Sebaliknya, ya, kata Ibnu Utsaimin, kalau imatatul adza anit thariq sedekah, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan itu sedekah, berarti mengotori jalan dengan membuang sampah ataupun apa yang mengganggu manusia, maka itu dosa. Awas, hati-hati, orang kaya biasanya banyak dosa. Maksudnya apa? Di mobil makan pisang, diapain sampahnya? Plung. Dibuka jendelanya, tuh, makan nasi padang, buka ya, pegang, plung. Ya, makan durian, plung. Sering kita lihat begitu, minum aqua habis, lempar. Itu orang kaya kan? Orang kaya. Kalau ojek, ada juga ojek. Tapi jarang gitu, mereka mah teratur biasanya. Ya, kalau mau minum mereka berdiri dulu, sampahnya masukin ke situ. Kan biasanya gitu kalau ojek mah. Kalau ketahuan kan, kamu buang sampah. Ya, kalau yang pakai mobil kan makan, minum, dibuang sampahnya, tidur, enggak ada yang ngejar. Ya, itu dosa semua itu. Ya, dosa semua itu mereka. Ya, termasuk yang mereka nitipin sampah di jalan-jalan. Ini Bang Des ini kotor karena orang-orang luar ini. Lihat jalan sampah itu sepanjang jalan. Itu sampah dari mana itu? Dari orang yang mau ke jalan sana atau yang mau pulang ke sini itu numpang. Sampai numpuk sekarang tuh. Itu dosa itu semua itu. Ya. Yang buangnya bukan orang Grand Sutra, bukan. Tapi orang-orang yang dari sana arah Bendung mau ke pasar atau mau ke sana bari bawa sampah, pluk. Atau orang sini. Sambil jalan ke sana kantor misalkan. Pluk, 1. Ini siapa yang ngeberesin itu sampah? Bau. Nah, ini dosa ini. Ya. Karena saya mengalami punya jalan khusus komplek ya di Ciracas itu kita larang situ. Tidak boleh buang sampah di situ. Warga nggak ada yang buang di situ. Itu seminggu perceceran di
jalan-jalan lorong. Ya, padahal mereka jalan ke situ tuh udah kita kasih paving block, udah kita kasih bagus jalan. Tapi mereka dengan ringannya, ya, dari jauh sana, dari Gelam atau dari mana-mana mereka buang sampah nggak tahu, dibuangnya di situ di pinggir perumahan. Ya, sampai numpuk. Ya. Ya karena itu jalan cuma setapak, akhirnya dikasih portal, udah. Tapi kalau ini, Bangdes itu yang di depan Dangder, itu sampah numpuk di situ tuh, itu yang mau pagi-pagi jalan, lempar. Kalau ada sebulan numpuk gitu. Sampai ada tulisan harusnya, neraka gitu, itu. Ya, di sana di mana tulisan saya lihat tuh? Hah? Ada tulisan di komplek. Apa diancam di situ? Ngeri. Yang buang sama sini dibilang apa gitu. Ya. Karena orang kesal gitu. Orang kesal deh. Nah, maka ini membuang sampah dari jalan, menghilangkan kotoran dari jalan ini adalah sedekah. Sebaliknya kata Syekh Ibnu Utsaimin, membuang kotoran ke jalan ini bagian daripada dosa. Ya. Taib. Nah, kemudian yang berikutnya adalah udhiyah. Ini kalau yang mampu ya, berkurban bagi yang mampu. Nah, bagi kita yang tidak mampu, maka membantu orang-orang yang akan berkurban. Ini kita banyak kerjaan, patok belum bikin katanya. Ya kan? Lubang untuk nyembelih belum ada. Ya, banyak kerjaan kita. Kemudian di malam takbirnya kita menjadi bodyguard kambing-kambing dan sapi. Betul. Ya, tahun lalu kita gilir kan? Antum bukan kita. Gilir. Santri berapa orang? Ya. Milihnya begadang awal. Sampai jam 12 siap. Ya. Ternyata enggak mampu. Digilir 5 orang. Makanya sekarang banyak santri alhamdulillah digilir. Sana yang nunggu di sana di tempat panahan. Berani enggak? Ya, nunggu kambing. Ya, kita gitu dengan amal-amal gitu kita. Ya. Kita tidak dapat apa-apa kita, tidak dapat apa-apa. Dari panitia kita tidak dapat apa-apa. Paling ala kadarnya roti, kopi gitu. Tapi kita harapkan adalah pahala dari Allah. Ya, kita tidak bisa berkurban, kita membantu orang-orang yang berkurban untuk memudahkan mereka. Termasuk panitia kurban. Ini Masya Allah. Ya, amal-amal yang soleh. Ya, amal yang soleh. Yang kita semangat ya untuk melakukan amal-amal seperti ini. Nah, kemudian juga kama yustahabul qiyamu bil amali shalihah al masyru'ah fi kulli waqtin. Demikian juga disunahkan, bahkan bukan disunahkan ya, hal-hal yang wajib ya wajib. Min birri al walidain, berbuat bakti kepada orang tua, kedua orang tua. Wasilatur rahim, silaturrahim. Nah, kalau santri di sini berarti pakai WA atau pakai SMS nanya ibu bapak atau keluarga. Ya. Wal islah bainan nas, memperbaiki kedua manusia yang sedang bersengketa. Ada yang berselisih tentang apa saja, kita berusaha mendamaikan. Jangan dikomporin. Ya. Namanya nanti malah makin parah. Ya, jadi kita berusaha mendamaikan. Jangan dikomporin, dipanas-panasin. Nah, ini dosa. Nah, kemudian selain silaturahim yaitu wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa hifdzul lisan wal farj, menjaga lisan dan kemaluan. Ya, kita dengan beribadah ini. Wa ghaddul basar an maharimillah, dan menahan pandangan ya, GB ghaddul basar, dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Qala Imam Al-Bahuti rahimahullahu fi Kashfil Qanna'
Wa istahabul ijtihadu ala fi amal khair ayyam asril hijjah, dan disunnahkan bersungguh-sungguh beramal kebaikan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Minadz dzikri wasyami wasadaqati wasail amali bir, dari zikir, siam, sedekah dan seluruh amal kebajikan. Li'annaha afdal ayyam, karena itu adalah hari terafdal. Bahkan Ibnu Rajab di sini mengatakan bahwa yang paling utama adalah 10 awal bulan Hijjah secara mutlak. Ramadan pun tidak menandinginya. Walaupun ada Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada 1 malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sementara ini 10 harinya full mulia. Ini kata Ibnu Rajab. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat di sini. Mana yang lebih utama? Namun ada pendapat yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau membawakan pendapat Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya tentang mana yang lebih utama, puasa Ramadan, akhir Ramadan atau awal bulan Hijjah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayyamu ashrul awail min Dzulhijjah afdal min ayyami ashrul awakhir min Ramadan. Hari siangnya di hari 10 bulan Hijjah, awal bulan Hijjah lebih utama daripada amal di 10 akhir di hari siangnya bulan Ramadan. Walayali ashru awakhir min Ramadan afdal min layali asrul awail min syahri Dzulhijjah. Malam 10 terakhir bulan Ramadan lebih utama daripada malam 10 terakhir di bulan Dzulhijjah. Ala kulli hal, ya, kita sebagai orang yang mendapatkan nikmat umur panjang, ya, kita berupaya seoptimal mungkin, ya, menggunakan waktu-waktu terbaik di sepanjang tahun untuk beramal amal soleh, membaca Al-Quran. Kalau antum mampu mengkhatamkan Al-Quran di 10 hari ini, ahsan. Ya, antum bisa mengkhatamkan atau memperbanyak tilawah Quran, ini lebih baik. Antum banyak thalabul ilmi, lebih baik. Antum banyak membaca ilmu, lebih baik. Intinya bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan melaksanakan amal-amal kebajikan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, insyaallah, ya, segala kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita berdasarkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, insyaallah menjadi gunung pahala yang Allah siapkan untuk kita di akhirat nanti. Mungkin sampai sini, ya, pembahasan tentang amal-amalan di 10 awal bulan Hijjah. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita melakukan amal-amal saleh, khususnya saum di awal bulan Hijjah ini. Kemudian juga memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid, ya, dan juga qiraatul Quran. Baik, kita masuk ke pertanyaan ini yang sudah disiapkan. Ada buku Wasailus Sabat ala Dinillah. Ya, Wasailus Sabat, kiat-kiat berpegang teguh dalam agama. Ada 3. Ini ada 2. Baik, pertanyaan yang pertama untuk yang di bawah. Baik, acungkan tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Nah, gini doang bisa kita juga. Nah, 1, 3, 1 lagi, 2, 3, tip. Mana udah 3 baru berani ngangkat. Tip.
Perkataan siapa? Kanu yu'azzimuna 13. Hitungan sampai 5. Siji. Ini baca gimana? Batal. Oh, batal. Ya, berarti ditutup bukunya. Berarti sudah lewat. Nah, yang kedua. Pertanyaan yang kedua, gantilah. Kaidah para ulama tentang ini ikhtalafat Aisyatu wa Hafsah. Kalau berbeda pendapat Aisyah dan Hafsah bagaimana? Hah? Masya Allah. Bahasa Arabnya gimana? In ikhtalafat Aisyah wa Hafsah fi an-nafy wal itsbat ukhidha bi al-muthbit, bi qaul muthbit. Baik. Satu, silakan. Ya, baik. Antum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahalla muhillun qat illa busyir. Terjemah. Karir? Repeat. Ma ahalla muhillun qat illa busyir. Wala kabbara mukabbirun qat illa busyir. Qila ya Rasulullah bil jannah. Na'am bil jannah. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke. Udah enggak ada berarti? Oke, yang di atas. Angkat tangan dulu. Sudah ada yang angkat tangan? Tip. Di ini kan pertanyaannya. Sebutkan perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang nama-nama istri Nabi. Ada? Speakernya ada? Di sana? Taib. Enggak boleh lihat buku. Ada? Sohrun sama Ya. awalnya hajaza Terus hajaza sohrun sam'ahu. Taib. Hajaza sokhrun sam'ahu. 1. Oke, yang kedua. Antum menyengir aja mudah dah. Dikasih. Begitu biasanya. Kalau soal untuk orang tuh mudah nyengir. Kasih ke orang, kasih sendiri nggak bisa. Ya. Taib. Yang kedua, biar antum puas tidak nyengir berarti pertanyaannya nih. Sebutkan keutamaan hari Ashrul Awail min Dzulhijjah. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Ada? Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan ketiga. Atau kita lempar dulu ke siapa yang mau jawab? Adil. Harus adil kita ini. Ya. Apa? Yang tadi pertanyaannya tadi.
yang tadi, keutamaan Ashul Hijjah tadi kita sebutkan apa? Lipat gandakan. Nah, terus apa lagi? Asyura. Baik. Tukafirus sana al-madiyah. Nah. Terus apa lagi keutamaannya? Baik. Khalas. Ya. Baik. Satu lagi. Antum mau yang baru nih? Ya. Yang baru. Apa yang dimaksud dengan Ashhurul Hurum? Sebutkan bulan-bulan yang mulia. Terus? Jangan ragu. Ulangi, terakhir. 1, 2, 3. Atuh jangan ragu. Ngitungnya dari ini ge. Salasun sardun wa wahidun fardun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bukan Januari, Februari, Maret, Mei. Taib. Nih. Silakan ambil. Putri satu lagi terakhir. Ya. Terakhir. Siapa yang membenci penisbahan kata-kata Saum al-Ashr? Siapa yang membenci di antara ulama yang mengatakan ya perkataan puasa 10 awal bulan Dzulhijjah? Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Taib. Ya. Taib ya. Nah, kita cukupkan sampai sini. Insyaallah hadiah buku ratusan. Banyak. Ya, dapat kiriman buku dari Jakarta. Itu bukunya banyak. Sengaja buat hadiah-hadiah. Insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.